Baik, ikhwah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa kembali belajar, melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadith. Dan pembahasan kita sudah sampai pembahasan tentang istiwa, tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-istiwa. Dan di pertemuan yang lalu sudah disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy, tinggi, bersemayam, atau berada di atas arsy. Dan penulis rahimahullah ta'ala telah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-ulu, tinggi, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa asar dari para ulama yang menunjukkan bahwasannya mereka mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsy, dan mereka mengingkari orang-orang yang ta'amuk, memperdalam atau mencari tahu lebih dalam lagi tentang istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para ulama menjelaskan bahwasannya tentang istiwa ini sudah maklum, sudah jelas maknanya, tidak perlu kita palingkan kepada makna yang lain, sebagaimana Jahmiyah dan juga Asy'ariyah, mereka mentakwil atau mentahrif makna dari istawa menjadi istaula. Istawa yang artinya al-ulu, tinggi, Allah berada tinggi di atas arsy, dengan diartikan oleh mereka dengan istaula yang artinya menguasai. Tentunya banyak bantahan para ulama terkait hal ini. Yang jelas, yang pertama adalah bahwasannya makna istawa diartikan dengan istaula ini tidak ada nas yang mendukung hal tersebut. Bahkan mereka yang ajibnya adalah mereka berdalil dengan bait syair tentang makna istawa menjadi makna istaula, menguasai. Dan juga kemarin kita sudah lihat bagaimana Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kaifiyahnya, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala terlihat sangat marah. Bahkan setelah itu si penanya dikeluarkan dari majelisnya. Baik, kita lanjutkan kembali di sini kita sampai perkataan muallif wasu'ila Abu Ali Husain bin al-Fadli al-Bajali anil istiwa. Abu Ali Husain bin Fadl al-Bajali rahimahullah ta'ala ditanya anil istiwa, tentang istiwa. Beliau ditanya tentang istiwa. Wa qilalah, dikatakan kepadanya, kaifastawa ala arsyih, kaifastawa ala arsyih, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya.
Faqal, ya, beliau menjawab, ana la a'rifuhu min anba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana. Ya, kata beliau, saya la a'rifu, tidak mengetahui, ya, saya tidak mengetahui min anba'il ghaibi, dari kabar-kabar gaib, ya, dari kabar-kabar gaib, karena istiwa Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan hal yang gaib, ya, tidak kita lihat secara langsung, ya, tapi kita hanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Illa miqdar ma kushifa lana, kecuali sebatas batasan, ya, atau ukuran atau bagian, ya, ma kushifa lana, yang disingkap kepada kami, ya. Artinya beliau mengatakan bahwasannya, ya, beliau hanya mengetahui apa saja sesuatu yang hanya dijelaskan saja, ya, yang disingkap saja, ya, di mana Allah mengatakan apa? Allah istawa ala arsy, ya. Sudah sampai situ aja, dan tidak menjelaskan tentang uh, kaifiyah dari istiwa tersebut. Ya. Wa qad a'lamana jalla dzikruh, ya, dan telah mengabarkan kepada kami, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, jalla dzikruh, yang maha tinggi, ya, penyebutannya, annahu istawa ala arsyih, bahwasannya ia beristiwa di atas arsy. Ya, jadi Allah menyebutkan, mengabarkan kepada kami, annahu istawa ala arsyih, walam yukhbiruna, walam yukhbirna, afwan, walam yukhbirna kaifa istawa, dan ia tidak mengabarkan kepada kami bagaimana ia beristiwa, ya. Jadi tidak dijelaskan kaifiyahnya, ya, dan kita, ya, tidak boleh juga membagaimanakan, ya, memberikan karakteristiknya, ya, karena nanti akan berimbas juga, ya, kita akan mentamfil Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh. Abu Abdullah Al-Hafidh mengabarkan kepada kami. Qala akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Dawud Az-Zahid. Ya, ia berkata, mengabarkan kepada kami, siapa? Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid. Ya. Qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Qala haddatsani Abdullah bin Ahmad bin Syabawaihi Al-Marwazi. Ya, mengabarkan kepada kami atau menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Syabawaih Al-Marwazi. Ya. Sami'atu Ali bin Al-Hasani bin Syaqiq yaqul. Ya, aku mendengar Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, dia berkata. Ya, aku mendengar Ali bin Hasan bin Syaqiq berkata, sami'tu Abdullah bin Al-Mubarak yaqul. Aku mendengar Abdullah bin Mubarak berkata, ya, jadi ini perkataannya siapa? Abdullah bin Mubarak. Apa yang beliau katakan? Na'rifu Rabbana fawqas sab'i samawat. Kami mengetahui bahwasannya Rabb kami berada di atas langit yang 7. Ya. Na'rifu Rabbana, na'rifu kami mengetahui, Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami, fawqas sab'i samawat, ya, di atas langit yang 7. Alal arsy istawa, ya, di atas arsy beristiwa, ya. Jadi di atas langit yang 7 ada arsy Allah, kemudian Allah beristiwa di atas arsy tersebut. Ba'inan min khalqih,
ya, ba'inan min khalqi, ya, terpisah dari makhluknya, ya, terpisah dari makhluknya, ba'inan min khalqi. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah innahu hahuna. Dan kami tidak mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah innahu hahuna, ya, bahwasannya ia di sini, ya. Wa naqulu kama qalatil Jahmiyah, wala naqulu kama qalatil Jahmiyah. Kita tidak mengatakan sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan innahu hahuna, ya, bahwasannya sungguhnya ia itu Allah di sini. Wa asyara ilal ard, ya, sembari memberikan menunjuk ke bumi di sini, gitu. Ya, maksudnya dari perkataan inna wa hahuna, ya, Allah di sini maksudnya adalah Allah fi kulli makan, ya, Allah di mana-mana, ya. Dan ini adalah keyakinan yang keliru, ya. Orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, adalah keyakinan yang keliru. Kenapa? Ya, tentunya yang pertama yang jelas adalah Allah tidak mengabarkan tentang dirinya bahwasannya Allah berada di mana-mana. Ini sudah jelas. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwasannya Allah fis sama, ya, Allah di langit. Ya. Adapun nanti terkait sifat Allah tentang ma'iyah, ya, kebersamaan, ya, maka nanti akan dijelaskan oleh para ulama, ya. Kebersamaan di sini adalah bahwasannya Allah, ya, bersama makhluknya dengan ilmunya, ya, dengan penglihatannya, ya, eh, dengan pendengarannya. Ya, artinya seluruh makhluk itu tidak ada yang luput dari Allah, ya, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, wa sami'tu al-hakima Aba Abdullah al-Hafidh. Aku mendengar Al-Hakim Aba Abdullah Al-Hafidh fi kitabih Tarikh, ya, di dalam kitabnya, ya, yang berjudul At-Tarikh alladzi jama'ahu li ahli Naisabur. Alladzi yang jama'ahu, ia mengumpulkannya atau menyusunnya, li ahli Naisabur, untuk penduduk Naisabur, untuk penduduk Naisabur. Wa fi kitabihi Ma'rifatul Hadis, dan di dalam kitabnya Ma'rifah al-Hadis, Ma'rifatul Hadis, ya. Alladzaini jama'ahuma, yang ia mengumpulkan keduanya atau menyusun keduanya. Ya. Jadi Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh punya dua kitab. Yang pertama At-Tarikh, yang kedua Ma'rifatul Hadis. Ya. Walam yusbaq ila mithlihima, ya. Ini apa namanya? Pujian, ya. Ya, dan tidak ada yang mendahuluinya, ya, atau mengunggulinya, ila mithlihima, ya, dari yang mirip dengan keduanya. Walam yusbaq ila mithlihima, ya, tidak ada yang mendahuluinya kepada seperti dua kitab ini, ya. Jadi kitab ini tidak ada yang apa namanya, mendahuluinya dalam penulisannya, seperti itu. Yaqul, ya, ia berkata, ya, Al-Hakim Abu Abdul Al-Hafidh berkata, sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani, ya, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani, ia berkata, sami'tu Aba Bakrin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, ya, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ma'ruf, ya, penulis kitab apa? Abu Tauhid. Yaqul, ya, ia berkata, man lam yuqirra bi anna Allah azza wa jalla ala arsyih,
barang siapa yang tidak mengingkari, ya, tidak menetapkan, apa, barang siapa yang tidak menetapkan, yukir, aqarra yukiru, ya, barang siapa yang tidak menetapkan bi anna Allah azza wa jalla ala arsyih, bahwasannya Allah, ya, di atas arsy-Nya, ya, qad istawa fawqa sab'i samawat, ya, sungguh telah beristiwa di atas langit yang tujuh. Qad istawa, dan sungguh beristiwa di atas langit yang tujuh. Fa huwa kafirun bi rabbih, maka dia telah kufur kepada Rabb-Nya. Kafirun bi rabbih, ya, artinya di sini uh, Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menjelaskan tentang hukum orang yang mengingkari istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mengingkarinya maka dia kafirun bi rabbih, ya. Karena kalau dia mengingkarinya, sama saja dia menolak kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tentunya sekali lagi terkait permasalahan takfir, ya, ini uh, perlu apa namanya, perincian, ya. Artinya tidak, ini pembahasan takfir di sini adalah takfir secara mutlak, ya, artinya perbuatannya yang dihukumi, ya. Adapun ketika seorang berbicara kepada person tertentu, ya, antum punya teman kemudian dia meyakini bahwasannya Allah di mana-mana, ya, dia tidak meyakini bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy, ya, antum jangan langsung buru-buru memvonis dia kafir, ya. Bisa jadi ada syubhat, ya, dalam pikirannya, ya, dan sebatas antum memberikan dalil, ya, yaitu bagian dari proses, ya, tapi tidak sampai di situ aja, ya. Bisa jadi sampai dalil kepadanya tapi dia nggak paham tentang maksud dari dalil tersebut, ya. Ataupun tadi masih ada syubhat yang lainnya yang perlu dijelaskan, ya. Tentunya itu bukan konsumsi, ya, untuk setiap orang, ya, untuk memberikan vonis kepada person tertentu. Ya. Adapun tentunya kalau tokoh-tokohnya, ya, yang mereka ini, ya, kalau memang ada dari kalangan para ulama yang memberikan vonis, ya, kafir kepadanya, ya kita ikuti, ya, sebagaimana vonis yang ditunjukkan oleh ulama tersebut. Taib. Halalud dam, ya. Tentunya ketika dia kafir maka halal darahnya, ya. Artinya boleh dibunuh. Tapi tentunya bukan setiap orang yang membunuh di sini, ya. Harus seorang hakim, ya, orang pemimpin nantinya yang memberikan putusan. Yustatab, diminta bertobat. Fa in taba, jika dia bertobat, wa il yustatab fa in taba, ya, jika dia bertobat maka dibebaskan, ya, maka dibebaskan. Wa illa duribat unuquhu, dan jika tidak, artinya jika tidak bertobat maka lehernya dipenggal atau dia dihukum mati, maksudnya, ya. Ya. Artinya di sini orang yang meyakini atau tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars, ya, hukumnya, hukum perbuatannya apa? Kufur, ya, kufuran, ya. Dan kalau ada orang yang seperti itu maka dia ditegakkan hujah, ya, diminta, kemudian kalau masih terus dia di atas pendiriannya tersebut, ya, maka dia diminta untuk bertaubat, ya, diminta untuk bertaubat, dikasih waktu dulu, ya, kasih waktu, dijelaskan, dikasih waktu, terus dia masih tetap, ya, dalam hal tersebut, ya, ya, kalau dia taubat ya dibebaskan, tapi kalau tidak maka dia dibunuh. Ini hukum had bagi orang yang murtad, ya. Jadi dalam Islam itu orang yang murtad itu diminta bertobat dulu, kalau dia taubat maka dibebaskan, kalau enggak dia dibunuh, ya. Walaupun pada saat ini, ya, sulit sekali, ya, untuk menegakkan, atau banyak sekali yang tidak menegakkan terkait hukum had ini, ya, sehingga banyak dengan bebasnya orang-orang murtad dari agama Islam.
Kemudian ulqiya ala ba'di al-mazabil. Ya. Setelah dia dibunuh, ya, dihukum mati, ulqiya ala ba'dil mazabil. Kemudian dia dilemparkan atau dibuang ke beberapa tempat sampah. Ya, mazabil di sini jamak dari mazbalah. Jamak dari mazbalah. Ya. Hatta la yata'adzal muslimun. Ya, sehingga orang-orang muslim tidak terganggu. Ya, yata'adza terganggu. Al-muslim, ya, sehingga orang-orang muslim tidak terganggu. Ya. Ya, jadi ini sampai ketika meninggalnya saja orang ini masih dihinakan, ya. Ya. Walal mu'ahadun. Nah, dan juga orang-orang mu'ahad tidak terganggu. Mu'ahad di sini adalah orang-orang kafir, ya, yang melakukan perjanjian damai, ya, atau dia orang-orang kafir yang dia tinggal di daerah kawasan kaum muslimin, ya, ya, yang melakukan perjanjian damai, ya, untuk mereka tidak menyerang kaum muslimin, ya. Tentunya nanti ada apa namanya perincian terkait muahad di sini. Intinya muahad di sini adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, ya. Tidak terganggu dengan apa orang-orang muslim dan orang-orang muahad, kafir muahad di sini binatani raihati jifatihi, dengan natan. Ya, natan itu busuk, bau busuk, ya. Binatani raihati jifatihi, dengan busuknya aroma raihah jifatihi, bangkainya, ya. Bau busuk bangkainya, ya. Wa kana maluhu fai'an, dan hartanya sebagai fai'. Fai' di sini adalah, ya, harta yang diambil dari orang kafir, ya, yang dimasukkan atau dikembalikan ke Baitul Mal Muslimin, ya. Jadi orang ini, ya, yang mengingkari ini kan dihukumi kafir, ya. Maka berkonsekuensi tadi, ya, konsekuensinya dia dibuang, kemudian apa tadi diminta taubat dulu, kemudian dia dibunuh, ya, kemudian dia dibuang. Artinya dibuang di sini di Masbalah karena apa? Karena dia tidak dikuburkan bersama kuburan kaum muslimin. Artinya intinya dijauhkan dari kuburan kaum kaum muslimin, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau dia meninggalkan harta, ya, kalau dia meninggalkan harta, ya, dan maka harta yang dimiliki itu tidak diwarisi kepada istri-istri dan anak-anak yang masih muslim, ya. Jadi ketika misalnya jatuh hukuman vonis bahwasanya dia kafir, orang tersebut kemudian diminta taubat, tidak mau, kemudian dibunuh, berarti kan dia mati di atas kekufuran, ya, mati karena murtad, gitu kan, ya. Maka dia menjadi statusnya jadi kafir, ya, sehingga harta yang dia miliki, ya, tidak bisa diwarisi kepada keluarganya yang muslim, ya, kepada keluarganya yang muslim, ya, karena seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Terus gimana hartanya ini, gitu kan, kalau misalnya tidak diwarisi, ya, maka hartanya ini, ya, menjadi fai', ya, istilahnya fai', ya. Dan ini dimasukkan ke dalam apa, Baitul Mal Muslimin, kasnya orang-orang Muslim, ya, kas Baitul Mal, begitu, ya. La yarithu ahadun minal muslimin, nah, tidak ada seorang dari kaum muslimin pun yang mewarisinya, ya. Idil muslimu la yarithul kafir, karena seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir wal kafir muslim, ya, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang orang muslim, ya. Artinya apa di sini, ya, hartanya, ya, kalau diambil menjadi harta yang haram, ya. Sejadi misalnya keluarganya butuh, ya, pada harta tersebut, ya, sayang nih peninggalan dari salah seorang keluarganya yang dibunuh misalnya, ya, dalam kondisi ini, ya, maka kalau diambil, ya, menjadi haram, karena di sini apa, Nabi SAW mengatakan seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya, ya. Ya, itulah hukum, ya, dari orang yang memiliki keyakinan tersebut.
Wa imamuna, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, dan imam kami Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, boleh ya berdoa dengan radhiyallahu anhu selama tidak dimutlakkan padanya, ya, karena ya, secara umum ini adalah bentuk doa doa gitu kan. Adapun secara mutlak ya kita berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ihtajja berhujjah fi kitabihi al-mabsut, di dalam kitabnya al-mabsut, fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minati fil kaffarah, ya. Fi mas'alati, ya, jadi Imam Syafi'i berhujjah dalam kitabnya al-mabsut fi mas'alah, pada permasalahan i'taqir raqabatil mu'minah, ya, masalah membebaskan budak yang mukmin fil kafarah, ketika dalam masalah kafarah, ya. Jadi dalam kafarah itu kan ada beberapa apa namanya, dalam permasalahan kafarah, ya, biasanya kan ada pilihan untuk membebaskan budak, ya, raqabatin mukminah, ya, itu raqabah, ya. Jadi disebutkan dalam nas ayatnya itu mutlak, ya. Nah itu kan apa namanya, tidak dijelaskan apakah dia raqabahnya muslim atau raqabahnya kafir, ya. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya raqabah itu budak, ya. Budaknya itu harus yang muslimah, yang mukminah, ya. Dan beliau berhujjah dengan sebuah hadis, ya, ya. Nanti akan disebutkan di sini hadisnya, ya. Wa anna ghairul mu'mina la yasih, ya, at-takfiru biha. Jadi beliau berhujjah bahwasannya membebaskan budak yang mukmin fil kafarah, dalam kafarat, ya, kafarat, ya, kalau kita bilang, ya, kalau diartikan tak kafarah itu tebusan, ya. Wa anna ghairul mu'minati la yasihu at-takfiru biha, dan bahwasannya selain mukminah, selain budak perempuan, la yasih, ya, tidak sah, ya, at-takfiru biha, ya, kafarah dengannya. At-takfiru biha maksudnya kafarah, bukan mengkafirkan, ya. At-takfir biha artinya kafarah dengannya, ya, menebus dengannya. Bi khabari Muawiyah bin Hakam, ya, dengan khabar Muawiyah bin Hakam, ya, dengan khabar Muawiyah bin Hakam, wa annahu arada an yu'tiqa al-jariyata as-sauda'a li kafarah, bahwasannya dia arada ingin an yu'tiqa, ya, ingin membebaskan, ya, an yu'tiq al-jariyah as-sauda, ya, budak yang hitam, ya, sauda, hitam, li kafaratin, untuk kafarat, ya, untuk tebusan, ya. Jadi ini ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam, beliau ingin kafarah dengan membebaskan budak, ya. Maka beliau bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyaha, ya, tentang tentang membebaskannya, ya, tentang membebaskannya, ya. Famtahanaha, ya, maka famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW memberikan ujian dulu, imtihan, ya, imtahana yamtahinu, ya, memberikan ujian, ya, maksudnya ngetes gitu loh, ngetes dulu, ya. Faqal sallallahu alaihi wasallam laha, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, man ana, ya, siapa saya, fa asyarat ilaihi wa ila sama, ya, maka dia memberikan isyarat kepadanya kemudian ke langit, ya. Ta'ni, ya, maksudnya apa, annaka Rasulullahilladzi fis sama, ya, maksudnya sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang berada di langit, ya. Maka dari, ya, pertanyaan ini, ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Bebaskanlah ia, ya, merdekakanlah ia, sesungguhnya dia seorang yang mukmin, ya, seorang yang mukmin. Ya. Atau ya hadis yang juga sering redaksinya masyhur, mungkin Anda suka dengar juga, Nabi SAW bertanya, Aina Allah, ya, kemudian dijawab oleh budaknya, fis sama, ya, Mawan anak, ya, siapa aku, ya, annaka anta Rasulullah, ya, dalam dalam riwayat yang lain. Nah, dari sini, ya, yang menjadi apa namanya syahid, ya, dalam permasalahan kita adalah pertanyaan Rasulullah SAW, man ana, dan dijawab oleh uh, budak tersebut, ya, dan itu jawaban tersebut apa, disetujui oleh Nabi SAW, ya, yang menunjukkan bahwasannya apa, yang menunjukkan bahwasannya ini uh, Nabi SAW, ya, menyetujui, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, ya. Dan tentunya ketika kita katakan berada di langit adalah Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya, ya, di atas arsy, ya, beristiwa. Kemudian berkata rahimahullahu taala, fa hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha. Beliau menjelaskan tentang hadis yang tadi beliau bawakan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi, ya, hakama bi islamiha, dengan keislamannya, wa imaniha, dan keimanannya, lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama, ketika dia menetapkan, ya, mengakui bahwasannya Rabbnya ada di langit, ya, di langit. Wa arafat rabbaha bi sifatil uluwi wal fawqiyah, dan ia mengetahui Rabbnya bi sifatil uluwi wal fawqiyah, ya, dengan sifat al-ulu, ya, tinggi, ya, al-fawqiyah, ya, di atas, ya. Wa inna mahtajja asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi 'ala al-mukhalifina fi qawlihim fi jawazi i'taqir raqabatil kafirati fil kaffarati bihadzal khabar, ya. Nah, kenapa di sini alasan Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini, wa inna mahtajja, ya, dan hanya saja, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah taala ihtajja, berhujjah, ya, berdalil, ya, atau, ya, berhujjah, ya, berdalil alal mukhalifin, kepada orang-orang yang menyelisihi, ya, ya, orang yang menyelisihinya, ya, fi qaulihim, ya, pada perkataan mereka, ya. Jadi ada sebagian orang yang berpendapat berseberangan pendapatnya dengan beliau, ya, di mana mereka mengatakan apa, fi qaulihim, ya, pada perkataan mereka, bi jawazi i'taqir raqabatil kafirati fil kaffarati bihadzal khabar, ya, dengan bolehnya memerdekakan atau membebaskan, ya, atap di sini ar-raqabah, budak, al-kafirah, yang kafir, fil kafarati, dalam kafarat, bihadzal khabar, ya, dengan hadis ini juga. Jadi sebagian orang, ya, berhujjah dengan hadis ini, ya, justru istinbatnya lain dengan apa yang diistinbatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Makanya beliau mempertegas lagi, ya, justru hadis yang dibawakan itu menunjukkan bahwasannya, ya, kafarah itu, ya, ketika membebaskan budak, memerdekakan budak itu harus budaknya dalam keadaan mukminah, ya. Li'atiqadi, kenapa apa namanya, bihadzal khabar, dengan khabar, li'atiqadihi, ya, karena keyakinannya, anna Allah Subhanahu wa taala fauqa fauqa khalqihi wa fauqa sab'i samawati ala arsyih, ya. Karena keyakinannya, ya. Ini kembali ke siapa? Imam Syafi'i. Karena keyakinan Imam Syafi'i, ya, anna Allah Subhanahu wa taala, bahwasan Allah Subhanahu wa taala fauqa khalqihi, ya. Jadi di sini kenapa
beliau Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis tersebut? Ya karena beliau juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya di atas makhluknya. Fauqa khalqihi. Khalq di sini artinya makhluk, di atas makhluknya. Fauqa sab'i samawati ala arsy, ya, di atas langit yang tujuh, di atas arsy-Nya, di atas langit yang tujuh, di atas arsy-Nya. Kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana dia keyakinan kaum muslimin min ahli sunnati wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah, wa salafihim wa khalafihim, ya, baik yang terdahulunya maupun orang-orang yang belakangan yang mengikuti para ulama terdahulu. Ya, idz kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bih. Ya, karena ya rahimahullah, ya Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yarwi, tidak meriwayatkan khabaran, suatu khabar, satu hadis, ya, sahihan, yang sahih, thumma la yaqulu bihi, kemudian beliau tidak mengatakannya, ya, atau berpendapat dengan apa yang terkandung di dalam hadis yang sahih tersebut. Ya, intinya di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, ketika membawakan, ya, hadis ini, ya, walaupun secara tidak langsung, apa namanya, tidak secara langsung beliau mengatakan, ya, keyakinan beliau, ya, tapi di sini menunjukkan apa yang beliau yakini, ya, menunjukkan apa yang beliau yakini, ya, tentunya, ya, kata beliau di sini mengatakan apa, ya, idkana, ya, rahimahullah la yarwi khabaron, ya, sahihan tsumma la yakdzib, karena ya beliau itu tidak mungkin, ya, meriwayatkan suatu khabar, suatu hadis, namun beliau tidak berpendapat, ya, atau meyakini dari hadis-hadis tersebut, ya. Dan di sini beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, ya, yang mendukung apa yang beliau ucapkan tadi di atas ini, ya. Waqad akhbarana al-Hakim, ya. Al-Hakim waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, ya, dan mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, dia berkata, anba'ana al-Imam Abul Walid Hassan bin Muhammadin al-Faqih, ya, mengabarkan kepada kami Al-Imam Abul Walid Hassan bin Muhammad al-Faqih. Ya, beliau berkata, haddatsana Ibrahim bin Mahmudin, ya, Ibrahim bin Mahmud mengabarkan kepada kami, ia berkata, sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul, ya, aku mendengar Rabi' bin Sulaiman, ia berkata. Ini Rabi' bin Sulaiman, uh, kisahnya masyhur, ya, antum pernah dengar, ya, di antara murid beliau, salah satu murid Imam Syafi'i yang pada awalnya itu lambat, ya, menyerap apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i itu gergetan, ya, kalau ini ilmu ini bisa ana suapin langsung ke mulut antum, ana suapin, gitu, kata beliau. Dan beliau ternyata sabar terus mengajarkan Imam Syafi'i, dan juga Rabi' bin Sulaiman pun sabar terus belajar dengan Imam Syafi'i, ya, sampai-sampai para ulama mengatakan, ya, ini termasuk apa namanya, ya, rantai emas, ya, artinya kalau perkataan Imam Syafi'i diriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman ini nggak diragukan, gitu. Baik, sami'atu Syafi'iyya rahimahullah yaqul, ya, aku mendengar, ya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, ya, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, apabila kalian melihatku, ini melihatku, aqulu qawlian, ya, ya, aku mengatakan suatu pendapat, ya, aku mengatakan suatu pendapat atau suatu perkataan, wa qad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, ya, penyelisihannya, artinya apa yang beliau katakan, ya, diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, menjelaskan, ya, kebalikan dari apa yang beliau
dari pendapat beliau. Ya. Ya, fa'lamu ya anna aqli qad dhahaba ya, maka ketahuilah sesungguhnya akalku ini telah pergi ya. Artinya apa? Ya, artinya beliau ya tidak akan ya secara sengaja ya berpendapat ya dengan menyelisih hadis yang sahih ya. Maka beliau sampai mengatakan fa'lamu anna aqli qad dhahaba ya. Maka ketahuilah bahwasannya akalku ini telah pergi ya. Artinya beliau hilang akal gitu ya. Baik, qala al-Hakim ya, ini juga masih beliau membawakan riwayat yang menunjukkan bahwasannya apa? Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis ya pasti meyakini apa yang beliau riwayatkan tersebut ya, tidak akan beliau tolak ya. Qala al-Hakim rahimahullah taala berkata, sami'tu Abul Walid ghaira marrah, aku mendengar Abul Walid ya tidak sekali yaqul berkata ya, tidak sekali artinya banyak ya, lebih dari sekali. Hadithu an Za'farani anna Syafi'iyya rawa yawman hadithan ya. Aku dikabarkan dari Za'farani bahwasanya Syafi'i rahimahullah taala rawa yawman hadithan ya, meriwayatkan yauman pada suatu hari, hadithan suatu hadis ya. Ini dibalik antara objek sama keterangannya ya, rawa hadithan yauman gitu ya, meriwayatkan suatu hadis pada suatu hari ya. Faqala sa'il, maka seorang penanya berkata, ya Aba Abdullah taqulu bihi ya, wahai Aba Abdullah ya, engkau berpendapat dengannya ya. Jadi beliau membawakan hadis, kemudian seorang penanya ya meragukan apakah beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata ya sesuai dengan makna dari hadis tersebut atau tidak ya. Qal, maka Imam Syafi'i menjawab, tarani fi bai'atin au kanisah ya, engkau melihatku di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Bai'ah di sini rumah ibadah orang Yahudi ya. Au kanisah atau gereja ya. Jadi beliau mengatakan ya, antum lihat anak ada di orang-orang Yahudi ya, tempatnya ibadah orang Yahudi atau di tempatnya orang Nasrani ya. Taro alayya ziyal kuffar ya, engkau melihat ya padaku ya ziyal kufar, yakni pakaiannya orang-orang kafir ya. Artinya ketika apa namanya beliau ditanya tentang ya Aba Abdullah taqulu bihi, apakah engkau ya berpendapat dengannya ya dengan makna dari hadis tersebut ya, maka beliau mengingkarinya ya. Apakah saya sudah berada di tempat orang-orang Yahudi? Artinya beliau seperti orang-orang Yahudi kafir yang mereka mengingkari ya kabar yang sahih dari hadis Nabi SAW gitu. Dan juga beliau mengatakan taro alayya ziyal kufar ya, apakah engkau melihat diriku menggunakan uh, pakaian orang-orang kafir? Artinya beliau sudah nggak muslim gitu, seperti orang kafir yang mengingkari hadis Nabi SAW ya. Huwa dza tarani ya, inilah yang kamu lihat kepadaku ya, di masjidil muslimin ya, berada di dalam masjid kaum muslimin ya. Alayya ziyul muslimin ya, saya apa namanya alayya ya, uh, di atasku ya, atau aku menggunakan di sini pakaian kaum kaum muslimin. Alayya ziyul muslimin ya, saya masih menggunakan pakaian kaum kaum muslimin ya. Mustaqbilun qiblatahum ya, menghadap kiblat kiblat mereka, kiblat kaum muslimin ya. Arwi haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la aqulu bih ya, kemudian aku tidak berpendapat ya dari hadis tersebut ya. Ya. Artinya beliau menekankan ya ketika
ketika beliau meriwayatkan suatu hadis, ya pastilah, dan selama hadis itu sahih, maka beliau pasti ya berpendapat atau mengambil ya hadis tersebut, ya. Tidak akan beliau ketika meriwayatkan hadis yang sahih, namun beliau tolak hadis tersebut. Ya. Ini dua uh, riwayat ya yang menekankan dari ungkapan dari mu'alif tadi, idkana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi. Kemudian berkata rahimahullah taala, ya sedikit lagi. Qala Abu Utsman wal farqu baina ahli al-hadits wa baina ahli al-bid'ah. Ya, Abu Utsman berkata perbedaan al-farq, perbedaan baina ahli al-hadits, antara ahli al-hadits, wa baina ahli al-bid'ah, dan antara ahli bid'ah, annahum idza sami'u khabaran, bahwasanya mereka apabila mendengar suatu khabar, ya, suatu hadis fi sifatir Rabb, ya, tentang sifat Rabb, radduhu aslan, ya, mereka menolaknya secara asal. Jadi ahlul bid'ah ketika mendapatkan ya khabar, ya hadis tentang sifat Rabb, ya pada asalnya mereka nolak, ya, ya sifat sifat tersebut, ya hadis hadis tersebut yang mengandung sifat tentang Rabb, ya. Walam yakbaluhu, dan mereka tidak menerimanya, ya, walam yakbaluhu, dan mereka tidak menerimanya, walam yusallimu lidh-dhahir, dan mereka tidak apa namanya menerima lahiriahnya, ya, dan mereka tidak menerima lahiriahnya, ya. Tsumma ta'awwaluhu bitakwilin, ya, kemudian mereka mentakwilnya dengan takwil, ya, yaqsiduna bihi raf'al khabari min aslihi, ya, mereka memaksudkan, ya, atau mereka bertujuan, kenapa mereka mentakwilnya yaksiduna, mereka bertujuan, ya, dengannya, bihi, dengan takwil tersebut, raf'al khabari min asli, ya, mengangkat khabar dari asalnya, ya, artinya sudah menolak ya khabar tersebut, wa ibtala, ya, dan membatalkannya, ya, ya. Jadi ini yang membedakan ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Mereka ahlul bid'ah ketika mendengar suatu khabar hadis tentang sifat Rabbnya, ya mereka tolak pada asalnya. Ya. Mereka nggak menerimanya, dan mereka nggak mau juga menerima zahir dari makna hadis tersebut. Ya. Kemudian Ya, cara mereka ya terkadang secara langsung mereka tolak, atau secara tidak langsung mereka mentakwilnya. Ya. Takwilnya itu artinya dia memalingkan kepada makna yang lain, ya, di mana tujuan dari ta'wil tersebut ya, raf'al khabar, ya, menolak ya khabar tersebut dan membatalkannya, ya, artinya balik lagi ke awal, ya, mereka radduhu aslan, ya, menolaknya secara asal, ya. Kemarin ya sempat terputus ya terkait masalah takwil, ya kan, perbedaan antara takwil dan tahrif, ya. Jadi takwil sama tahrif, ya, secara ini dia punya kemiripan. Kalau tahrif itu kan sudah jelas dia memalingkan makna atau lafaz, tahrif, ya. Makanya al-bid'ah nggak mau mereka menggunakan tahrif, istilah tahrif, ya, dalam ungkapan mereka, karena tahrif ini langsung konotasinya jelek, ya, memalingkan atau mengubah makna, ya, atau juga lafaz. Sedangkan takwil, ya, dia itu bisa bermakna tafsir, ya, seperti itu doa Nabi SAW pada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ta'wil artinya tafsir. Juga bisa berarti al-aqibah, ya. Aqibah. Aqibah itu adalah hasil akibat, gitu. Nah, mana yang ketiga ini nih, takwil, artinya mana yang ketiga ini hampir mirip dengan tahrif.
artinya dia memalingkan makna ya yang zahir ya kepada makna yang lain. Sarfu al-lafadz ya, ya. Sarful lafzi al-zahiri, dia memalingkan lafadz ya, maksudnya makna dari lafadz tersebut dari zahirnya ya, dari zahirnya. Nah, ini uh, sarful lafzi al-zahiri ini ada dua kemungkinan ya. Ima bid dalil ya, entah dia dengan dalil atau wa imma bi ghairi dalil. Ya kalau dengan dalil, sesuai dalil, ya ini apa namanya, mahmud ya. Yang pertama ini mahmud ya. Tapi yang kedua ini yang tanpa dalil ya, ini madmum, yang tercela ya. Nah, ini makna yang sesuai dengan makna tahrif tersebut ya. Sehingga uh, ungkapan yang lebih pas ya adalah dengan ungkapan tahrif, karena sudah konotasinya langsung jelek. Berbeda dengan takwil ya, berbeda dengan takwil yang mana ada kemungkinan ya itu takwil di sini dengan dalil ya, ada dalil yang menunjukkan uh, apa namanya, pemalingan makna tersebut ya. Adapun dengan tanpa dalil ya, maka ini yang disebut dengan tahrif begitu. Nah, ini pertanyaan kemarin ya, kemudian sempat terputus karena HP-nya qadarullah panas, panas banget, kemudian mati, aplikasinya mati semua, keluar secara tiba-tiba dan nggak bisa langsung dipakai HP-nya, nunggu dingin beberapa saat dulu baru baru bisa ya. Nah, ini dia perbedaan ya antara tahrif dengan takwil dan hubungannya apa gitu ya. Ya, jadi dia punya kesamaan di makna yang ketiga ini ya, ya, dan khususnya jika tanpa dalil ya, tanpa tanpa dalil. Baik. Iya, kemudian hiyala, apa ya, hiyali uqulihim wa araihim fihi, gimana wa ibtala hiyali uqulihim. Ya, di sini kata muhakkiknya itu antum bisa lihat di footnote, ada sakat ya. Sakat ini ada yang terhilang gitu ya. Sakoto ini artinya jatuh, maksudnya hilang ya. Jadi maknanya nggak mustaqim di sini ya, maknanya nggak mustaqim. Coba lihat dulu di yang lain. Ini juga enggak. Iya. Iya, di sini intinya ada ada yang hilang ya di dalam apa namanya, makhtutat ya, dan makhtutat ya, dalam tulisan tangannya itu ya, dari naskah aslinya
yang masih dalam tulisan tangan itu ada yang hilang. Jadi maknanya ini nggak mustaqim di sini ya, nggak sempurna, nggak lurus. Ya. Orang fi wa ya'lamuna haqqan yaqina anna maqalahu ar-rasul. Ini jadi susah nyambungin ya. Lanjutkan dari sini ya. Idh huwa kana a'rafa bir-rabbi jalla jalaluhu min ghairi. Ya, sini ya. Tahu dari sini juga mungkin ya, wa ya'lamuna haqqan yaqinan ya. Ya, ini menjelaskan lawan dari akidahnya al-bid'ah ya. Di mana al-sunnah apa? Ya'lamuna haqqan yaqinan. Mereka mengetahui ya'lamuna ya, mereka mengetahui haqqan secara benar, yakinan. Pertanyaan yang masuk. Taroni itu melihat. Arti taroni di sini kamu melihat ya. Taroni, ada yang bertanya tadi. Taroni ya artinya melihat ya. Taroni fi bai'atin ya. Bahwa kamu melihat aku di rumah ibadah orang Yahudi ya, maksudnya melihatku dalam keadaan beribadah ya. Gitu kan, orang Yahudi Afrikanisah gitu ya. Taroni, melihatku, kamu melihatku. Berro'a yaro. Sedikit lagi di sini. Wa ya'lamuna haqqan yaqinan ya. Dan mereka mengetahui secara hak ya, secara benar, wa yaqinan dan yakin ya. Anna maqalahu Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang Rasulullah SAW sabdakan ya, fa'ala maqalahu, maka sesuai dengan apa yang ia katakan, maksudnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya, jadi apa yang Nabi SAW sabdakan ya pasti sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, begitu. Idh wa kana a'rafa birrabbi jalla jalaluhu min ghairi, ya, karena dia yaitu Nabi Rasul ya, dia di sini adalah Rasul a'raf ya, orang yang paling tahu. A'raf isim tafdil ya, orang yang paling tahu birrabbi dengan Rabbnya jalla jalaluhu min ghairihi, dari selainnya. Jadi beliau adalah orang yang paling tahu dari tentang Allah ya, dari selain beliau. Walam yaqul fihi illa haqqan wa sidqa wa wahyan ya. Walam yaqul, dan dia tidak mengatakan fihi, tentangnya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, illa haqqan, kecuali kebenaran, wa sidqan, kejujuran, wa wahyan, dan wahyu. Qala Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan ia tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, ya hanya saja dia adalah wahyu yang diwahyukan ya, apa yang diwahyukan. Baik, Allah taala alam ya. Nah, qadarullah belum habis pembahasannya. Tawakuf ila hadal qadar ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah kemarin yang minggu lalu bertanya tentang perbedaan dan juga mungkin kesamaan antara takwil dan tahrif, mudah-mudahan bisa terjawab ya di sini. Cukup, tidak ada pertanyaan. Ya, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Anda cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ada pertanyaan, Ustaz?
Di luar tema. Iya, iya. Karena Allah nggak tahu tentang tafsir mimpi ya. Apakah ada arti jika bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal? Allahu a'lam. Nggak tahu. Bisa ditanyakan ke yang lain. Ada yang bertanya tadi apa yang tadi? Bismillah ya. Iya. Izin bertanya, Tat, yang tadi anak agak terlewat yang hiyali ukulihim, artinya apa, Tat? Nah, ini memang nggak diterjemahkan tadi. Iya, karena ini kan ada titik-titik ya. Iya. Titik-titik sampai hiyali uqulihim wa araihim fi. Ini sebelumnya ini ada saket. Saket itu ada yang hilang dari naskah aslinya. Begitu. Maka di sini kan dikasih footnote sama penulis, sama muhaqqiq afwan, di bawah itu dijelaskan beliau mengatakan bahwasanya ini ada yang hilang. Makanya kalau diartikan hiyal di sini, hiyal ini jamak dari hilah. Hilah itu makar, ya. Makar akal-akal mereka wa araihim fihi, ya, dan pendapat-pendapat mereka padanya. Gitu. Tapi kan sebelumnya nggak tahu ya apa, jadi maknanya nggak mustaqim nih, maknanya nggak bisa kita pahami dengan jelas. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi hiyal kalau kita mau terjemahkan nih, hiyal ukulihim wa araihim, ini hiyal ini jamak dari hilah, makar-makar, ukulihim akal-akal mereka, jadi makar akal-akal mereka, wa araihim, dan pendapat-pendapat mereka fihi, tentangnya, gitu. Ini tentangnya sendiri kita nggak tahu i-nya kembali kemana, karena nggak hilang, teksnya hilang, gitu. Baik, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, sudah, tidak ada lagi ya. Ya. Nanti mudah-mudahan ada ringkasan lagi sekaligus evaluasi tentang kemarin kan sudah sampai sifat, kemudian yang selanjutnya itu tentang Al-Quran kalamullah, baru makhluk. Ya, insya ada sedikit ringkasannya, ya. Intinya benang merah lah dari riwayat-riwayat yang beliau sampaikan di sini apa, benang merahnya apa, ya mungkin juga ada sedikit tambahan wawasan di sana, ya, sebagai penyempurna faidah insyaallah taala. Tapi sampai di sini dulu ya. Dan juga ingatkan ya, barangkali ini sudah evaluasi ketiga, beberapa Anda lihat mungkin ada yang terlewat di evaluasi satu, ya bisa ngisi kalau bagi yang belum, ya, atau lupa di evaluasi 2 atau evaluasi 3, silakan diisi, ya. Baik, ana cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.